Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat beraktivitas ya di pada siang hari ini. Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran untuk materi berikutnya, yaitu ada di bab 6, yaitu tentang materi karya tulis ilmiah. Nah, tentunya materi karya tulis ilmiah ini kelanjutan dari materi-materi yang telah Anda ataupun kalian pelajari dari mulai SMP. Ya, sekarang dilanjutkan ke SMA di kelas 11, dan materi karya tulis sebetulnya ada juga di kelas 10. Nah, tapi untuk materi di kelas 11 yaitu tentang karya tulis ilmiah. Nah, mungkin kalau di SMP materinya bukan karya tulis ilmiah tapi mungkin bentuknya makalah. Nah, tetapi di SMA materinya kita naikkan grade-nya itu kan, yaitu tentang materi karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu gitu kan? Nah, menurut KBBI bahwa yang dikatakan dengan karya tulis ilmiah yaitu karya itu hasil tulisan gitu kan. Hasil tulisan yang bersifat ilmiah. Apa sih ilmiah itu? Ilmiah itu adalah sebuah pernyataan ataupun sebuah pernyataan yang memiliki dasar hukum keilmuan yang benar. Nah, tentunya dasar hukum keilmuan ini yaitu berdasarkan dari observasi. Makanya yang dikatakan dengan karya tulis ilmiah menurut KBBI yaitu terdiri dari gabungan 3 suku kata, yaitu. Jadi kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang pertama yaitu bahwa hasil itu apa? Usaha, upaya, perbuatan atau ciptaan. Sedangkan tulis ya menulis gitu kan. Yang dikatakan menulis itu memiliki arti segala kegiatan yang berkaitan erat dengan huruf dengan angka yang dilakukan oleh pena, yaitu proses menulis. Nah, sedangkan ilmiahnya tadi sudah saya sampaikan yaitu bersifat ilmu gitu kan. Ilmu pengetahuan. Apa sih ilmu pengetahuan itu? Yaitu yang katakan dengan ilmu pengetahuan itu adalah sebuah ilmu yang berhubungan erat sekali dengan kaidah-kaidah ataupun dengan pengetahuan kita. Di mana pengetahuan itu tentunya dari proses apa? Proses membaca, proses melihat, proses mendengar, proses menganalisis. Nah, di dalam karya tulis itu ada yang dikatakan dengan observasi. Nah, observasi inilah yang akan menunjukkan sebuah yang sesuatu ataupun sebuah project yang dikatakan dengan ilmiah itu sendiri. Nah, dalam prosesnya atau dalam penerapannya itu akan menggunakan penerapan kaidah-kaidah ilmiah, yaitu mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Nah, di mana kefaktualan ini akan diikuti dengan apa? Dengan untuk fakta itu tentunya harus menggunakan yang tadi dikatakan oleh saya ataupun dikatakan oleh Bapak, harus ada observasi atau proses penelitian. Nah, di dalam karya tulis ilmiah ini tentunya ada ciri gitu kan. Ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Apa saja begitu kan ciri karya tulis ilmiah? Yang pertama yaitu reproduktif. Apa sih reproduktif? Nah, reproduktif artinya yaitu karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknakan oleh pembacanya sesuai dengan makna yang diinginkan disampaikan oleh pembaca. Harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah ini. Nah, ini yang dimaksud dengan reproduktivity. Kalau kita simpulkan bahwa ketika menulis karya tulis ilmiah itu pembaca itu harus paham, harus mengerti isi dari karya tulis atau yang ditulis oleh kita. Yang kedua yaitu tidak bersifat ambigu. Yang dimaksud dengan yang dikatakan dengan tidak bersifat ambigu yaitu memiliki ciri. Nah, itu ada kaitannya dengan reproduktif, yaitu sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Nah, yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan tidak ambigu itu tidak menimbulkan dua makna yang ganda, begitu kan? Dua makna yang ganda. Misalnya kata memerah. Nah, memerah itu kan akan memiliki dua makna. Ada memerah secara benar
yaitu misalnya pipinya memerah, ada juga memerahkan. Nah itu antara memerahkan dengan memerahkan itu beda. Nah jadi kalau dalam menggunakan bahasa dalam karya tulis ilmiah tidak boleh menggunakan bahasa ambigu atau memiliki 2 atau 3 makna yang berbeda. Yang ketiga yaitu tidak emotif. Yang dimaksud dengan tidak emotif yaitu bahwa karya tulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab karya ilmiah itu harus memaparkan fakta yang dapat dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan gitu kan. Jadi kalau yang dimaksud dengan emotif ini itu harus faktanya harus benar, harus jelas, tidak perasaan. Jadi tidak memiliki makna yang subjektif dari penulisnya. Karena kalau yang berhubungan dengan perasaan itu bukan karya tulis namanya begitu kan. Kalau yang perasaan itu masuknya yaitu ke bentuknya yaitu bentuk fiksi. Nah, misalnya membuat cerpen, membuat novel, tentunya itu kita harus menggunakan kata atau bahasa yang bersifat perasaan. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa baku. Nah, ini bahasa baku ini yang sudah disempurnakan atau kalau dulu itu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, menggunakan bahasanya itu harus menggunakan kata baku agar mudah dipahami. Yang kedua, penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisnya, mulai dari penulisan sumber, teori hingga penulisan kesimpulan. Tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Karena kalau penulisan bahasa yang tidak baku itu yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu adanya di pembuatan yang berbentuk cerpen ataupun novel ataupun materinya bukan lagi karya tulis tetapi materinya menulis karya fiksi atau berdasarkan hasil proses pemikiran. Yang berikutnya itu harus menggunakan kaidah keilmuan. Maksudnya di sini, nah dalam penulisan karya tulis ilmiah itu harus menggunakan kaidah keilmuan. Maksudnya itu harus menggunakan istilah akademik dari bidang peneliti si penulisnya. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian itu betul-betul dilakukan, memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Menggunakan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahlinya si penulis karya tulis ilmiah itu. Makanya dalam menyusun karya tulis ilmiah itu harus betul-betul kita mencari data, mencari bahan, dan juga mencari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang kita buat. Yang keenam yaitu bersikap dekoratif. Maksudnya dekoratif di sini yaitu menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna atau tadi yang tidak menggunakan bahasa ambigu. Nah, ini jadi harus menggunakan satu arti, satu kata atau satu istilah sehingga tidak menimbulkan pengertian yang berbeda. Yang berikutnya yaitu yang ketujuh yaitu terdapatnya kohesi. Nah, kohesi ini artinya karya ini harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat psychospore ataupun maksudnya ialah tidak bertele-tele ataupun tidak berbelit-belit. Nah, jadi bab 1 itu memiliki beberapa bagian. Nah, itu harus tersusun dari di pendahuluan itu kan ada latar belakang, gitu kan ada tujuan penelitian dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini itu harus ada tahapannya yang benar sehingga nanti antara bab 1, bab 2, bab 3 dan bab berikutnya itu betul-betul berkaitan. Dan yang ke-8 yaitu bersifat objektif, artinya dalam karya tulis ilmiah ini harus bersifat benar-benar objektif. Apa yang dilihat ataupun yang diteliti itu harus betul-betul dituangkan, tidak direkayasa. Jadi kalau kita melihat A ya harus ditulis A, melihat B ya harus ditulis B, begitu kan. Karena yang dikatakan karya tulis ilmiah ini harus bersifat objektif, berarti harus sesuai dengan yang kita lakukan dan kita laksanakan. Dan yang ke-9 yaitu menggunakan kalimat efektif. Maksud kalimat efektif ini tadi tidak boleh menggunakan kalimat yang berbelit-belit, terlalu panjang, putar-putar ke A, ke B, ke C begitu kan. Nah, sehingga terlalu banyak pemborosan kalimat atau pemborosan kata. Jadi dalam pembuatan karya tulis ini harus mengefektifkan kalimat, mengefektifkan bahasa sehingga karya tulis itu betul-betul dapat dipahami secara langsung dan bagi pembacanya tidak bingung gitu kan. Tidak bingung untuk membacanya dan mengerti apa isinya. Nah, di dalam karya tulis ilmiah pun ada struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan, ada isi,
ada pembahasan, ada kesimpulan, ada daftar pustaka, dan ada dokumen. Nah, kalau di jilid depannya itu ada judul, begitu kan, ada daftar isi, gitu kan. Ada daftar isi, ada kata pengantar. Nah, setelah kata pengantar ada pendahuluan isi, kesimpulan, juga ada daftar pustaka. Juga ada mendokumenkan. Yang dimaksud dokumen di sini adalah memfailkan berupa foto ataupun pertanyaan-pertanyaan ataupun hasil penelitian itu sudah bisa difailkan. Dan bagaimana di dalam materi ini pun ada materi yang berhubungan dengan bagaimana cara menyusun karya tulis ilmiah yang baik. Nah, cara menyusun karya tulis ilmiah yang baik, yang pertama tentukan temanya atau topik yang akan diteliti, yang kedua membuat kerangka penelitian, yang ketiga mengumpulkan bahan, empat survei ke lapangan atau observasi, yang kedua membangun bibliografi, yang ketiga menyusun hipotesis, yang ketujuh menyusun rancangan penelitian, kedelapan melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan, kesembilan melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data, kesepuluh menganalisis dan menginterpretasikan data, dan kesebelas yaitu merumuskan kesimpulan dan teori. Nah, demikian materi tentang karya tulis ilmiah. Ini ada materi tentang karya tulis ilmiah yang bisa Bapak berikan di kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.